Ini jangan sampai terjadi dan jangan sampai dilakukan. Karena kalau ini dilakukan, sudah pasti kita itu dipulangkan sebelum habis kontrak. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ai di channel Pejuang Devisa. Oke guys, di kesempatan kali ini Ai akan memberitahukan kasus-kasus yang pernah Ai dengar selama Ai kat sini. Oke, Ai harap you all tak melakukan hal ini supaya you all menjadi TKW yang sukses dan finish sampai 2 tahun sampai finish kontrak. Hal-hal yang pernah dengar itu ini akan mengakibatkan kita dibatalkannya kontrak. Lepas tu kita dipulangkan sebelum finish kontrak. Lepas tu kalau majikan memang tak betul-betul marah, tak suka, mereka boleh memblacklist kita dan kita tak bisa datang lagi ke sini. Oke, yang pertama, kasus yang pertama ialah dibully. Maksud dibully ini yaitu ada TKW yang dibully oleh majikan tu ada. Misalkan dalam melakukan pekerjaan, majikan memberikan banyak pekerjaan kepada TKW itu melebihi dari jam kerja atau overtime. Pekerjaan itu pun memang pekerjaan yang berat karena terlalu banyaknya overworking. Majikan itu menyuruh kita bekerja 2 rumah atau 3 rumah atau 3 keluarga macam itu, sedangkan dalam kontrak kita cuman bekerja pada 1 majikan aja. Lepas itu dengan banyak pekerjaan, apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan kontrak atau perjanjian di dalam surat perjanjian kontrak itu. Misalkan kita bekerja hanya untuk mengurus rumah atau mengurus anak-anak, memasak, bersih-bersih rumah, kemas rumah gitu. Tapi ternyata setelah datang ke rumah majikan tuh, majikan suruh kita buat kerja untuk bisnis rumahan mereka. Misalkan majikan ini ada jualan nasi lemak, ada jualan mie siam, ada jualan epok-epok gitu kan. Itu semua dia suruh kita buat. Ada yang pernah dengar kasus mereka ada yang majikannya itu ada bisnis kat rumah. Dia buat usaha menitipkan makanan ke kedai-kedai gitu. Dia buat nasi lemak, buat mie goreng, buat kari pap, buat roti telur itu. Semua itu diserahkan kepada helpernya, pembantunya itu. Pembantunya itu kena bangun pukul 2 pagi untuk melakukan masak untuk jualannya itu. Nah, lepas masak udah siap barang dagangan dia, lanjut rumah lagi, kemas rumah, lepas tu urus anak-anak, dan terlalu repot lah, terlalu capek. Nah,
itu yang disebut dengan dibully. Dibully. Adapun majikan menganiaya kita, tapi kalau di sini soal menganiaya itu jarang-jarang, sebab mereka tahu peraturan dan undang-undang di sini bagaimana perilaku majikan kepada pembantunya itu. Mereka tahu peraturannya, jadi jarang-jarang mereka yang memukul, menganiaya pembantunya itu. Sebab pekerja helper, domestic worker kat sini tuh memang dilindungi. Itu yang seperti bully. Kemudian yang kedua itu membuli. Membuli itu kita sebagai pembantu melakukan tindakan-tindakan, misalkan kalau jaga anak-anak, kita pukul anak, cubit anak kan, marahi anak sampai anak tu nangis. Lepas tu kalau jaga orang tua, sering bentak-bentak orang tua. Namanya orang tua kan, dia sifat dia udah mulai kekanak-kanakan, jadi kita kesel. Itulah di sini kita harus melatih sabar. Kita harus sabar dalam mengurus anak-anak, mengurus orang tua, itu kena sabar. Jangan hot temper, jangan sikit-sikit marah. Kita kena sabar, sebab itu memang tugas kita. Kita kat sini tuh dibayar tau. Jadi kita pun, mereka membayar kita pun harus bekerja dengan baik supaya mereka itu puas dengan pekerjaan kita. Jangan buat ulah, jangan buat masalah. Apalagi kan kalau orang-orang sini itu, ada orang tak suka kalau kita orang selalu cakap balik. Kebanyakan orang kat sini tu tak suka. Kita kalau salah kita ucap maaf, Aida akan buat lagi gitu. Kalau apapun dalam kebaikan, kita selalu ucap thank you. Mereka pun kan, pokoknya kita harus menjaga attitude kita menjaga kelakuan kita tetap baik, baik dalam bertutur kata, sopan santun. Mereka pun senang dengan kita, tak akan ada masalah dengan kita. Kalau kita senang, kalau habis 2 tahun ini, mereka itu nak kita sambung lagi. Itu kerana dia fikir susah nak cari pembantu yang baik seperti kita. Jadi dia nak kita sambung lagi. Begitu. Jadi kita mesti kena jaga kelakuan kita, jangan membuat mereka benci dengan kita, jangan membuat mereka marah dengan kita, jangan buat mereka kesal dengan kita. Buatlah mereka senang hati dengan kita, happy dengan kita, puas dengan kita, puas dengan pekerjaan kita. Jangan buat ulah kat sini, baik-baik kerja kat sini. Okey. Dan yang ketiga, pernah dengar kasus selingkuh. Di mana-mana orang selingkuh kan. Yang namanya manusia itu kan, syaitan ada di mana-mana. Jadi kita sebagai helper, sebagai pembantu itu harus jaga diri, harus tahu diri, harus bisa berkelakuan yang tidak mengundang perselingkuhan. Yang namanya orang itu kan ada yang baik, ada yang jahat, ada yang nakal. Kan kalau kita pas kebetulan berhadapan dengan suami yang nakal, kita yang harus kontrol. Misalkan dalam berpakaian, kita harus sopan, jangan berpakaian yang seksi-seksi gitu, mengundang. Jangan. Lepas tu jangan
berkata yang mengundang perselingkuhan gitu kan. Kesini kan kebanyakan suami istri itu bekerja, jadi kadang istri dia tuh balik lambat, suami dah balik awal kan, mereka cuman dengan pembantunya aja. Jadi kan kita pun untuk menghindari hal-hal yang tadi inginkan, kita harus bersikap sewajarnya. Kalau cakap sewajarnya. Kalau berpakaian yang sopan, yang rapi gitu. Jangan pakaian yang seksi yang mengundang untuk berbuat begitu kan. Dan selanjutnya yaitu ini jangan sampai terjadi dan jangan sampai dilakukan. Karena kalau ini dilakukan, sudah pasti kita itu dipulangkan sebelum habis kontrak, ataupun kita masih di sini tapi kita ditempatkan di penjara. Apa itu? Mencuri. Nah, kat sini tak boleh mencuri. Sebutuh apapun kita tak boleh mencuri. Misal kita tak ada duit, jangan. Tuh ada duit majikan saya sana, ambil aja. Itu tak boleh. Ada banyak kasus yang pernah dengar tuh. Ada pembantu yang mencuri handphone majikan, mencuri uang majikan. Kan kalau ketahuan ujung-ujungnya kita apa? Dipenjarakan kan. Kalau mereka tak mau damai dengan kita, mereka pasti laporkan kita ke polis, dan ujung-ujungnya kita harus nginap di penjara gitu kan. Itu mencuri jangan sampai dilakukan ke sini. Kita bekerja harus rajin, jujur kan. Jangan ringan tangan, jangan ambil sana ambil sini. Misalkan kalau kita cuci baju, dalam poket itu ada duit kan, majikan tak tahu, kita ambil aja, masuk aja poket kita. Itu pun tak boleh. Kita kasih dengan majikan, ma'am sir, ini ada duit kat poket ini, ada jumpa tadi nak cuci baju ini, ada jumpa. Kasih dua orang kan, mereka pun senang hati. Kita punya pekerja tuh memang jujur kan. Itu untuk kebaikan kita juga. Kalau mencuri, apalagi kan kat sini banyak CCTV. Orang-orang rumah-rumah kat sini tuh banyak CCTV. Jadi sebaiknya jangan mencuri. Oke, majikan tak tahu kita mencuri kan. Orang-orang kat rumah tuh tak tahu. Orang-orang kat rumah tak tahu kita mencuri kan. Tapi ingat, ada Allah kat sana yang tahu. Jadi itu ingatlah, jangan sampai mencuri. Kalau bekerja itu, bekerjalah dengan baik. Oke. Kemudian yang kelima itu ialah kasus yang pernah dengar, majikan tak membayar gaji kita. Itu ada yang pernah dengar. Kawan itu curhat, dia kata setahun dia tak dapat gaji dari majikannya. Dan saya kata okay, you coba cakap dengan majikan you, macam mana solusinya kan. Apabila tak respon, majikannya tak respon, saya suruh dia pergi call ke MOM. Nanti MOM pun kasih kita solusi macam mana baiknya. Okay, tapi sekarang jarang-jarang mungkin kita bekerja selalu digaji dengan tepat waktu. Mungkin ada 1-2 aja kasus seperti itu, dan mungkin mudah-mudahan kedepannya nggak ada kasus-kasus seperti ini lagi.
Oke, kita aman kerja ke sini, kita happy, majikan pun happy, keluarga kita happy, semuanya pun happy kan ya. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu cerita mengenai kasus-kasus yang pernah dengar selama ke sini. Oke, ingat jangan pernah mencuri. Oke, semoga video ini bermanfaat. Next video nanti saya akan bagi tahu lagi yang apa saja yang bisa menjadi inspirasi you all, atau bisa menjadikan pandangan atau pegangan. Nantikan di video selanjutnya. See you later. Bye bye.